Mana bang? Kenapa semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya. Silakan bang. Ya Ayo. nggak gitu bang. Itu jadi kalau semakin dijelaskan ya semakin jelas. Bukan nggak tambah jelas. Loh, Al-Quran sering bilang begitu loh bang. Kalau semakin dijelaskan, justru nanti malah bikin bingung. My God. Enggak Ada ayatnya di begitu. Quran. Janganlah kamu banyak bertanya kepada Nabi. Nanti kalau dijelasin sama Nabi, nanti hatimu makin berat. Betul? My God. Loh, itu statement Anda makin dijelaskan makin jelas. Itu bertentangan dengan Al-Quran bang. Kalau Quran makin jelasin, makin kagak jelas. Memang, karena banyak umat muslim tidak tahu Al-Quran teman-teman. Sabar ya, saya kasih tahu ayatnya bang ya. Di mana ayat itu nih ya? Nih. Sebentar ya. Ya. Mana? Mana bang? Sebentar. Nggak ketemu memang nggak ada itu berarti. Oh ada. Ada ya. Itu Jadi memfitnah yang nyata itu loh. fitnah yang nyata katanya. Oke. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-101 ya. Al-Maidah 101. Al-Maidah 101. Bentar. Karena saya ini masih pakai teman-teman, manual, pakai HP. Jadi kita nyarinya masih ini. Belum canggih alat-alat kita ini. Makanya besok kalau ada rumah apologet kita canggihkan semua alat kita ya. Saya balik dulu kamera saya bang ya. Ya. Saya balikkan. Ini statement Anda ini sangat bertentangan dengan Al-Quran. Oke. Saya bacakan. Surat Al-Maidah ayat 101. Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menanyakan dalam kurung kepada Nabi hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Nah, betul? Betul nggak? Berat. Baru tahu ayat ini. Enggak bang, ini tadi kan yang dibahas kan masalah hari raya kurban. Baik. Saya Kemana-mana. balikan kamera saya. Enggak, saya kan hanya menanggapi statement Anda tadi. Kalau diperjelas, makin jelas. Kan saya bilang sebaliknya. Makin dijelasin, makin kagak jelas. Nih loh, semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin tidak jelas gitu loh. Coba, Jelas, kalau nggak percaya Bang. kita buktikan bersama. Apakah umat muslim melakukan hari raya Idul Kurban, mempersembahkan kurban-kurban kepada Allah? Ya, untuk bukti ketakwaannya itu bang. Oke, itu dalam rangka apa? Ya dalam rangka menjalankan perintahnya Mencontoh siapa? Nabi Ibrahim. Mencontoh Ibrahim. Oke. Ya, Yang umat muslim sembelih apa untuk dipersembahkan kepada Allah? ya domba, ya Sapi, ada yang sapi, ada yang kerbau, unta, yang unta. kerbau. Oke. Ah, gitu bang. Apakah Ibrahim di dalam Al-Quran mempersembahkan hewan-hewan tersebut? Ya tapi kan digantikan sama domba. Digantikan sama domba. Ini berat. Awalnya Oke. anaknya, Oke, Nabi baik. Ismail. Di mana bang ayat Quran yang mengatakan bahwa itu digantikan sama domba? Jadi itu kan di surat apa tadi itu? Di surat Surat As-Saff. As-Saffat 102. Oke, 102. Adakah Ya. di situ disebutkan domba? Dia menyebutkan wahai anakku Ismail itu. Ismail. Waduh, ini kayaknya baru datang, ngomongnya udah nyimak dari tadi deh. Oke, baik, kita Ya, mulai tapi lagi. kan ada dua pendapat tadi, katanya Ishak sama Ismail. Gimana?
ada yang berpendapat Isa, ada yang berpendapat Ismail. Oke, para sahabat kan ada yang berpendapat Ishak, ada yang berpendapat Ismail. Ah ya, Artinya ada perbedaan pendapat antara mereka. ya, Perbedaan pendapat itu mengindikasikan bahwa Al-Quran tidaklah jelas menyebutkan apakah itu Ismail, apakah itu Ishak, betul? Al-Qur'annya jelas, Bang Edis. Cuman yang Kalau jelas berpendapat kenapa ada para sahabat yang beda pendapat? ya tanya ke dia kenapa dia beda pendapat. Harusnya mengikuti Al-Qur'an Berarti itu. para sahabat, apakah Umar bin Khattab menurut Anda tidak mengerti Al-Quran? Ya mengerti, dia pinter. Kata Umar bin Khattab siapa? Nah itu, Ishak. Isa, ya itu Isa itu. Oke, yang benar siapa? Ishak atau Ismail? Ismail kalau menurut As-Saffat 102 tadi. Mana di situ disebutkan Ismail? Ini, maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Dia dalam kurung Ismail menjawab. Oke, di dalam bahasa "Wahai Arabnya ada nggak ayahku." Ismail? Gimana? Dalam bahasa Arabnya. Itu kan Nggak dalam tahu, kurung. Bang. Ya dalam kurung. Dalam Maksudnya, kurung itu kan aslinya nggak ada di bahasa aslinya, betul? itu diterjemahkan itu biar orang-orang tahu. Ah, dalam kurung itu, Bang, itu bukti bahwa itu dalam bahasa aslinya nggak ada. Oh. baru Waduh, tahu. berat ini teman. Coba nih muslim-muslim nih. Kan dari tadi sudah saya panggil yang ustaz-ustaz. Nanti saya dimarahin lagi, saya diindok nih. Selalu saya dimarahin, diprotes. Kamu beraninya ya sama Islam awam. Ini gimana? Datang kayak begini terus gimana ini? Maksudnya begini Bang Samsul. Di dalam Quran itu tidak disebutkan apakah dia itu Ishak, apakah dia itu Ismail. Ya. Karena tidak disebutkan, makanya para sahabat itu berbeda pendapat. Satu bilang Ishak, satu bilang Ismail. Nah, lebih banyak para sahabat itu yang mengatakan itu Ishak. Karena umat muslim tidak mengikuti para sahabat, umat muslim itu ngikutin ulama-ulama Indonesia. Betul? Berat ini kayak begini, Enggak, berat. bagai di sini maksudnya pinter nyari celah-celahnya gitu loh. Maksudnya Bukan cari celah-celah. celah-celah, memang itu sudah tertulis di situ. Saya itu sebenarnya hanya ingin mengatakan apa sebenarnya ajaran Islam itu. Karena selama ini yang dipercayai oleh orang Islam ini bukan Al-Quran. Yang dipercayai oleh orang Islam adalah pendapat orang tentang Al-Quran. Bukan Al-Quran itu sendiri. Nggak ada. Makanya dulu Bang ya. Waktu pertama kali saya belajar Al-Quran. Semua ngomong sama saya. Kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus punya guru. Kalau kamu tidak punya guru, maka gurumu adalah Syaiton Nirozim, kata dia. Saya mikir. Kalau Quran ini dipahami hanya dengan perantaraan guru, berarti Quran ini bukan untuk semua manusia. Quran ini hanya untuk mereka. Betul? Ya untuk semua manusia, cuman kan perlu Kalau pemahaman untuk semua yang- manusia, kenapa saya tidak boleh mempelajari Al-Quran? Boleh, Bang Edis kan mempelajari Kenapa harus Al-Quran. dikatakan harus pakai guru? Guru itu untuk tempat nanya kalau sekiranya ada yang nggak Sebenarnya paham. bukan itu. Supaya pondok pesantren tetap harus ada yang daftar. Iya. Sebenarnya ini cikal bakalnya itu kan dari tempat-tempat seperti itu. Kenapa harus terus-menerus dikatakan kamu harus berguru, harus ada gurumu? Biar ngapa? Biar pemasukan tetap masuk, daftar. Fitnah yang nyata. Lu kok gitu. fitnah yang nyata? Gimana itu faktanya? Di dalam Itu. Quran itu untuk manusia, betul. Ya. Bukan untuk orang-orang tertentu, betul. Apalagi ulama-ulama bentar. doang, betul. Quran kan untuk semua manusia tadi kan. Nah, dulu Bang ketika Edis- saya belajar, waktu Bang saya Edis belajar kok nggak Quran, pakai Al-Quran berarti Bang Edis bukan Ya. manusia dong. oke, waktu saya belajar Al-Quran, saya baca, saya pelajari. Mereka bilang begini, banyak orang kan, kalau mau baca Quran,
harus paham nahwu shorof, balaghah, mantik, Ya. bayan, Ya. 14 cabang ilmu kanuragan, 5 ilmu kadikjayaan dan lain sebagainya. Ya kan? Itu penghinaan itu kalau ditambah-tambahin kadikjayaan itu. Karena dikatakan kamu harus paham 14 cabang ilmu. Saya ingat film Wiro Sableng atau Itu film jangan ke situ-situ film Jackie dong. Chan zaman dulu. Kamu harus mengalah itu nggak menganu. boleh. Itu loh film Jackie Chan kan? Hai kungfu Itu master. nggak boleh Bang Edis. Itu nggak boleh itu. Loh, kan persis kayak gitu jadinya. Kalau mau paham Quran, harus paham berbagai cabang ilmu. Pakai nonton film kungfu. Kungfu kan begitu, Pantesan harus paham ya. 14 cabang kuda-kuda. Ini kayak mau belajar kungfu aja man Quran ini. Nah, waktu saya baca Quran, saya baca dari Al-Fatihah sampai Anas, bolak-balik saya baca. Saya tidak menemukan satupun ayat di dalam Quran yang bilang begini. Kalau kamu mau paham Al-Quran ini, maka kamu harus belajar nahwu shorof, ilmu, mantek, bayan, balaghah. Nggak ada. Ternyata saya simpulkan bahwa apa yang dipercayai oleh orang-orang, oleh teman-teman saya yang Islam ini bukan Al-Quran. Yang mereka percayai adalah pendapat ulama-ulama mereka tentang Al-Quran. Bukan Al-Qurannya. Itu sebenarnya Al-Qur'annya Bang Edis itu. Cuman karena Al-Qur'an Quran itu kan bilang, kalau kamu ragu-ragu, kalau kamu punya keraguan tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh bertanya kepada ahli kitab, pembaca Taurat dan pembaca Injil. Tetapi yang umat muslim lakukan ketika mereka punya keraguan terhadap Al-Quran, mereka tanyanya pembaca kitab yang tamasya ke surga. Bang Edis, aku mau izin dulu ya, mau sholat Jumat dulu. Oke, Soalnya- sudah mau pada sholat Jumat. Oke lah. Iya, terima kasih banyak Bang Edis ya. Sama-sama Bang Kapan-kapan Samsul ketemu lagi Huda, nih. sama-sama. Iya.